Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Asifa Nurfaida, NIM 1804970, nomor absen 23 dari Penjas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran filsafat yang menjelaskan mengenai perkembangan kebugaran, yang kedua perkembangan keterampilan, yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional, yang keempat pengembangan mental intelektual, yang kelima pengembangan moral afektif. Nah, di sini yang pertama saya akan menerangkan mengenai perkembangan kebugaran. Apa sih itu perkembangan kebugaran? Perkembangan kebugaran itu yaitu perkembangan pada proses kesehatan seseorang. Nah, proses perkembangan kebugaran ini sangatlah penting bagi seseorang. Proses perkembangan kebugaran ini yaitu tahap di mana seseorang apakah sehat atau tidak dalam menjalankan proses olahraga pada seseorang. Nah, proses perkembangan kebugaran ini sangatlah penting gitu bagi seseorang, karena proses perkembangan kebugaran ini bisa dilihat dari kegiatannya, lalu seperti apa tujuan proses perkembangannya. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara mendapatkan hasil dalam proses tersebut. Nah, proses perkembangan kebugaran ini biasanya dilihat dari misalkan psikomotor dan lokomotor, afektifnya bagaimana. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai perkembangan keterampilan. Nah, di sini ada perkembangan keterampilan. Perkembangan keterampilan ini yaitu gerak perseptual, suatu proses gerak yang dapat dihasilkan melalui gerak pemilihan rangsangan. Nah, proses perkembangan keterampilan ini bisa dicapai agar seseorang atau siswa dapat mencapai prestasinya melalui perkembangan keterampilan. Nah, perkembangan keterampilan ini dilihat dari kemampuan dan keterampilan pada seseorang. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengembangkan proses pengembangan keterampilan ini. Nah, bagaimana sih cara melihat perkembangan keterampilan ini? Bisa dilihat juga dari gerak lokomotornya, gerak non-lokomotornya, dan gerak manipulatifnya. Nah, faktor-faktor dalam perkembangan keterampilan ini bisa dilihat dari kesempatan untuk berlatih seorang anak. Nah, bisa juga pada dorongan semangat kita sebagai seorang pendidik. Nah, bisa juga melihat dari proses pengajaran kita sebagai seorang pendidik. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada pengembangan sosial emosional. Nah, pengembangan sosial dan emosional di sini yaitu proses pengembangan kesosialan dan emosional seseorang. Nah, bagaimana kita misalkan seorang pendidik bisa memberikan dan menerapkan emosional yang baik kepada seorang anak. Dan jangan sampai pada proses pertandingan nanti atau melakukan permainan si anak mendapatkan emosi yang sangat tinggi. Nah, jadi dari tahap yang tadi, misalkan proses pengembangan keterampilan, nah kita juga harus memicu, mendorong agar pengembangan sosial dan emosional si anak bisa stabil. Nah, dalam proses perkembangan sosial emosional ini bisa dilihat dari perasaan positifnya seorang anak, bisa juga melalui pengalaman suksesnya seorang guru. Nah, yang ketiga bisa juga meningkatkan rasa percaya diri gitu pada si anak. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa memotivasi si anak agar tidak melakukan emosi yang sangat tinggi pada saat kegiatan. Nah, lalu keterampilan metode pengembangan sosial emosional ini apa? Nah, yang pertama itu bisa keterampilan secara fisik. Nah, yang kedua bisa terkuasainya konsep dan prinsip gerak. Nah, yang ketiga yaitu kepekaan rasa. Yang keempat yaitu keterampilan sosial. Nah, yang kelima kepercayaan diri. Nah, dalam proses tersebut keterampilan sosial
sosial emosional itu sangatlah penting gitu bagi penerapan si anak agar proses pengembangan sosial dan emosional ini bisa stabil dan bisa menahan si anak agar tidak melakukan emosi yang sangat tinggi pada proses apapun. Nah, lalu yang keempat yaitu ada pengembangan mental dan intelektual. Untuk mental sendiri itu kan mental itu yaitu psikologis anak. Nah, kalau misalkan intelektual itu pemikiran pada anak. Nah, proses pengembangan mental intelektual ini sangatlah sinkron, sangatlah berhubungan. Karena apa? Ini itu sangat berkaitan dengan pikiran, akal, atau ingatan. Nah, gimana caranya kita sebagai seorang pendidik harus bisa mendorong atau memberikan motivasi agar pengembangan mental dan intelektualnya si anak itu dapat berjalan dengan baik. Nah, jangan sampai proses pengembangan ini sangatlah tidak sinkron gitu kepada si anak. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus bisa mendorong dan memberikan motivasi gitu kepada si anak. Lalu pengembangan mental dan intelektual ini sangat penting ya buat si anak atau buat seseorang. Nah, ada juga beberapa elemen dalam pengembangan intelektual dan mental. Nah, di sini itu yaitu bisa dilihat dari suasana keseluruhan yang ada pada kegiatan tersebut. Nah, yang kedua bisa dari tindakan nyata serta mengaplikasikan diri di dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, semua pendidik di sekolah juga menjadi aspek penting dalam pengembangan perilaku. Jadi, pada proses pengembangan ini sangatlah penting gitu seorang pendidik pada saat mendorong si anak agar mempunyai mental intelektual yang baik. Lalu di sini yang kelima ada pengembangan moral dan afektif. Pengembangan moral dan afektif itu yaitu moral itu misalkan sikap, afektif itu yaitu semacam intelektual atau akal gitu kan. Nah, pengembangan moral dan afektif ini sangatlah penting juga bagi seseorang atau misalkan bagi siswa. Misalkan kita sebagai calon seorang pendidik guru SD. Nah, di sini juga moral dan afektif itu bisa dilihat dari jujur, dapat dipercaya. Nah, yang kedua berlaku hormat. Yang ketiga tanggung jawab. Nah, itu sangatlah penting ya, tanggung jawab kepada si anak untuk menerapkannya. Nah, yang keempat kepedulian. Yang kelima keadilan. Nah, yang keenam kedamaian. Nah, bagaimana kita seorang pendidik harus bisa menanamkan kepada si anak aspek-aspek tersebut. Nah, bagaimana caranya seorang anak dapat menerapkan aspek-aspek tersebut. Nah, dalam proses pengembangan tersebut bisa juga diterapkan pada umur atau pada tingkatan sekolah dasar, karena aspek pengembangan itu bisa menjadi tahap awal kepada si anak agar si anak tersebut bisa berkembang pada proses apapun. Mungkin dicukupkan saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.